Haaland lebih utamakan tim ketimbang individu. Bek Manchester City Manuel Akanji meyakini Erling Haaland layak meraih Ballon d'Or di masa depan. Meskipun demikian, Akanji menilai Haaland lebih mengutamakan kesuksesan tim. Ia masuk nominasi Ballon d'Or 2023 usai sukses besar bersama City musim lalu. Striker asal Norwegia tersebut mencetak 52 gol di semua kompetisi dan mengantar City meraih treble. Namun, ia tidak terpilih sebagai pemenang. Pemain 23 tahun tersebut finish di belakang Lionel Messi dalam voting pemenang Ballon d'Or 2023 kemarin. Akanji pun meyakini Haaland akan menjadi pemenang Ballon d'Or di masa depan nanti. Namun, ia juga meyakini Haaland bukan pemain yang mengutamakan trofi individu. Dia melakukan segalanya tahun lalu, dan dia mencetak 50 gol lalu meraih treble. Tentu saja akan menyenangkan kalau dia menang, tapi ini bukan cuma soal itu. Saya kira dia lebih memikirkan kesuksesan tim daripada individu. Tapi saya harap dia akan meraihnya suatu hari nanti, ujar Akanji kepada ESPN. Benarkah Kevin De Bruyne dijual murah ke Arab Saudi? Kevin De Bruyne kabarnya akan segera dijual murah ke Arab Saudi karena mulai tidak dibutuhkan di Manchester City. Sosoknya merupakan andalan Manchester City dalam beberapa musim terakhir. Akan tetapi, pada musim 2023-2024, ia seolah sudah menghilang bak di telan bumi. Sejauh ini, De Bruyne sendiri baru memainkan 2 laga bersama Manchester City di berbagai kompetisi. 2 laga tersebut terjadi pada ajang Liga Inggris dan Community Shield. De Bruyne harus absen karena mengalami cedera otot yang ia dapatkan saat bermain dalam final Liga Champions 2022-2023. Dan masih belum diketahui kapan gelandang berusia 32 tahun tersebut akan kembali merumput. Ada kabar terbaru yang menyebutkan bahwa De Bruyne akan segera dilepas oleh Manchester City. Dilansir dari Sport Bible, De Bruyne dikabarkan masuk radar transfer tim Arab Saudi Al Nassr. Sebelumnya, gelandang asal Belgia itu memang sempat ditawar oleh tim asal Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2023. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh De Bruyne. Ia lebih memilih untuk bertahan di Manchester City dan tetap bermain di Eropa. Hanya saja, The Citizens baru-baru ini dikabarkan akan segera melepas ex-gelandang Chelsea tersebut. Bahkan Manchester City sudah siap untuk melepasnya dengan harga murah kepada tim Arab Saudi. Manchester City sendiri hanya mematok harga 60 juta pound sterling atau sekitar 1,16 triliun rupiah bagi klub yang ingin merekrutnya. Man City mulai bentuk tradisi Raja Eropa. Sudah saatnya tak lagi menyebut Man City tim kemarin sore di Liga Champions. Start sempurna Manchester City di Liga Champions sejauh ini seakan mempertegas bahwa mereka perlahan-lahan mulai menghilangkan status tim kemarin sore di kompetisi kasta teratas Eropa tersebut. Dan kini condong mulai membangun habit sebagai tim penantang juara secara reguler. Sebagaimana dibeberkan Squawka, sapu bersih 4 kemenangan dari 4 laga pertama UCL yang diukir The Citizens menyamai rekor yang dibuat Real Madrid dan Bayern Munich kala mereka berstatus juara bertahan. Di satu kesempatan, kala Madrid juara di musim sebelumnya, mereka membuat catatan 100% di 4 laga pertama musim selanjutnya. Demikian juga dilakukan oleh Bayern Munich. Saat menjadi juara bertahan, bahkan raksasa Bundesliga Jerman tersebut melakukannya 2 kali dan tradisi yang biasa dilakukan tim-tim dengan reputasi sebagai Raja Eropa. Kemenangan teraktual Man City di fase grup UCL ketika melibas Young Boys, di mana brace Erling Haaland dan sebiji torehan dari Phil Foden jadi pembeda.
Praktis, kemenangan keempat beruntun itu memastikan langkah anak-anak Pep Guardiola ke fase gugur. Haaland CS pun akan melanjutkan petualangannya di Liga Premier Inggris dengan bertamu ke Stamford Bridge, markas Chelsea 12 November mendatang. Man City sempurna, Guardiola malah bilang begini. Manchester City jalani laju sempurna di fase grup Liga Champions sejauh ini, sapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Tapi Pep Guardiola minta timnya evaluasi. Terbaru, Manchester City bungkam Young Boys 3-0 di Etihad Stadium, Rabu, 8/11 dini hari WIB. Hasil itu membawa The Citizens puncaki grup G dengan 12 poin dari 4 laga dan sudah kunci tiket ke babak 16 besar. Manchester City dikdaya atas RB Leipzig, Young Boys, dan Cervena Zvezda. City sudah cetak 12 gol dan baru kebobolan 3 gol. City bikin rekor klub baru, mereka kini sedang tidak terkalahkan di 18 laga terakhir di kompetisi antar klub Eropa. Manajer Man City, Pep Guardiola mengaku puas dengan kinerja para pemainnya, namun, Guardiola seperti biasa, selalu tidak mau timnya puas. Tentu saja saya sangat senang, kami bisa lolos dengan 2 pertandingan tersisa, kami jadi punya waktu untuk banyak berpikir, ujarnya dilansir dari situs resmi UEFA. Mungkin selama ini, kami masih belum jelas arah permainannya, kami masih terlalu baik kepada lawan, atau mungkin harusnya bisa bikin lebih banyak gol. Tapi yang pasti, saya senang dengan tim saya, sambungnya. Pep Guardiola menutup, tidak ada resep rahasia baginya untuk bawa Manchester City terus tampil perkasa. Kuncinya cuma konsistensi. Kata yang mendefinisikan tim ini selama bertahun-tahun adalah konsistensi. Kami memiliki standar tinggi, tutupnya. Alvarez jadi opsi pengganti Haaland lawan Young Boys. Matchday keempat grup G Liga Champions di Etihad Stadium, Rabu 8 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Erling Haaland terancam absen saat Manchester City versus Young Boys. Pelatih The Citizens Pep Guardiola putar otak untuk merotasi lini depannya dan sudah menemukan pengganti. Pep bisa mengandalkan Julian Alvarez.